salam sejahtera untuk kita semua. Damai di hati, damai di bumi. Puji Tuhan. Berjumpa lagi pada saat ini dalam renungan malam bersama dengan Majelis Resort GKI Sampit. Hari ini edisi Kamis 19 September 2024. Firman Tuhan yang mau kita baca dan renungkan sesuai dengan Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu diambil dari Kitab Amsal pada pasal 30 ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-16. Dari bagian firman Tuhan ini saya hanya membaca dari ayat 11 sampai dengan 14 yang menjadi perenungan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang miskin di antara manusia. Bapak Ibu yang diberkati, dari firman Tuhan ini saya mengangkat sebuah tema yang menjadi perenungan untuk kita semua, yaitu berhikmat di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati, menjalani hidup di dalam dunia, tentu kita tidak akan pernah lepas dengan segala godaan dan hasutan yang ada di sekeliling kita. Dan tanpa disadari, kita sering dijebak oleh berbagai situasi dan kondisi hidup yang membuat kita menggunakan hikmat kita sendiri dan menjauh dari Allah. Nah, hal inilah yang disadari oleh Agur bin Yake dari Masa, yaitu seorang bijak keturunan Arab dan penyusun kumpulan peribahasa yang terdapat dalam Amsal pada pasal 30 dan dikenal sebagai Kitab Agur atau Ucapan Agur. Bapak Ibu yang diberkati, bila kita baca dari ayat sebelumnya, masih dalam Amsal pada pasal 30 ini, di situ tertulis dari ayat 2 sampai dengan 5, terlihat bahwa dengan rendah hati Agur mengakui akan keterbatasan dirinya dalam hal pengertian dan hikmat. Ia merasa dirinya sebagai manusia yang paling bodoh karena tidak memiliki hikmat yang benar. Dan bagi Agur, hikmat yang sejati itu hanya didapat dan berasal dari Allah yang Maha Kudus dan yang berkuasa dan berdaulat atas seluruh ciptaannya. Dan hikmat itu diberikannya melalui firman-Nya yang kudus kepada umat percaya. Nah, di tengah situasi seperti itu, Agur memohon kepada Allah 3 hal. Yang pertama, untuk dijauhkan dari kecurangan dan kebodohan. Itu tertulis di ayat 8a. Yang kedua, ia memohon untuk tidak diberikan baik kemiskinan maupun kekayaan. Itu juga tertulis di ayat 8b. Dan yang ketiga, ia ingin hidup di dalam kejujuran dan kecukupan yang berbeda dari hidup orang-orang lain yang dipenuhi dengan kutuk, keangkuhan, dan keserakahan. Itu tertulis dari ayat 10 sampai dengan 16. Bahkan dari yang saya baca tadi, dari ayat 11 sampai dengan 14, hal-hal yang tertulis ini itu juga terjadi dalam kehidupan umat manusia. Dalam satu keluarga ada
keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Dan ada juga keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Bahkan ada juga keturunan yang berpandangan angkuh. Dan ada juga keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi-giginya adalah pisau untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Jadi apa yang tertulis ini sungguh sering terjadi dalam kehidupan umat manusia. Karena orang lebih berpegang pada hikmatnya sendiri, pada kemampuannya sendiri, tanpa ia mau mengandalkan hikmat dari Allah. Sehingga apa yang terjadi? Ketamakan, kesombongan, tidak ada kasih, kebencian, saling memusuhi, dan sebagainya. Karena itulah melalui Amsal ini Allah memperlihatkan betapa pentingnya hikmat daripada Allah. Sebab hikmat itu dianugerahkan kepada kita umat manusia melalui firman Allah dan sikap yang tunduk pada kehendaknya. Sehingga membawa kita sebagai umat percaya dapat hidup pada kebenaran yang membawa hidup yang kekal. Untuk itu, agar kita dapat memiliki hikmat tersebut, maka milikilah kerendahan hati dan mau menundukkan diri kita kepada firman Allah serta mengikuti pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu yang diberkati, sebagai manusia yang memiliki keterbatasan dan kelemahan, kita harus mengakui kita pun rentan untuk tergoda dan terjebak oleh hikmat dunia. Karena itu, mari dengan rendah hati, dengan ketundukan kepada Allah, kita akui akan kelemahan kita di hadapan Allah, serta memohon kepada Allah untuk menolong dan menuntun kita. Bahkan di tengah zaman yang penuh dengan kesombongan dan keangkuhan, bahkan kejahatan, mari kita berikan pengakuan bahwa hanya di dalam Tuhan Allah saja kita dapat berhikmat. Dan tentu dalam hikmat Allah menuntun kita pada ketaatan dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita di dalam firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah sumber segala hikmat, kebesaran kasih-Mu yang selalu menyertai hidup kami. Bahkan berikan kami hikmat budi pekerti, sehingga kami tahu mana yang baik di hadapan Tuhan dan mana yang tidak Tuhan inginkan dalam hidup kami. Karena Tuhan Bapa, di tengah cobaan dan godaan dunia, kami mengakui akan keterbatasan kami yang rentan untuk tergoda dan terhasut. Tetapi ajar kami selalu hidup dalam kerendahan hati dan menundukkan diri kami pada ketaatan akan Tuhan. Sehingga walaupun kuatnya godaan dunia, hasutan dunia, tetapi kami tetap kuat beriman kepada Allah, serta yakin hanya hikmat daripada Mula yang menuntun kami pada ketaatan, kebenaran, dan keselamatan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Amin.